Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan serta bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bertemu kembali dengan saya, Lili Surteti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang konsep bimbingan dan konseling, di mana pembahasannya mulai dari apa itu pengertian bimbingan, kemudian bagaimana pengertian konseling, dan bagaimana pengertian bimbingan dan konseling, serta karakteristik bimbingan konseling, khususnya di pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Apa itu bimbingan? Secara etimologi atau bahasa, bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, dan itu berasal dari kata kerja to guide yang diartikan mengarahkan atau direct, membantu to pilot, mengelola to manage, menyampaikan to describe, mendorong to motive, membantu mewujudkan helping to create, memberi to giving, bersungguh-sungguh to commit, pemberi pertimbangan dan bersikap demokratis atau democrate performance, menunjukkan, membimbing, menuntun, atau membantu. Sesuai dengan istilah yang digunakan, tentunya secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Dalam pengertian terminologis, bimbingan pada dasarnya merupakan upaya bantuan untuk membantu individu bagaimana bisa mencapai perkembangan yang optimal. Sedangkan Supriyadi menyatakan bahwa yang dikatakan bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau pembimbing kepada konseli, dan yang diharapkan pertama bagaimana konseli memahami dirinya, kemudian mampu mengarahkan dirinya, memecahkan masalah yang dihadapinya, kemudian juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, begitu juga masyarakat. Begitu juga mampu mengambil manfaat dari berbagai peluang-peluang yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga berguna apakah bagi dirinya atau masyarakatnya. Sedangkan menurut Setzer dan Stone menyatakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya, begitu juga lingkungannya. Sedangkan menurut Rohman Natawijaja, bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut diharapkan dapat memahami dirinya, dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan pada umumnya. Selanjutnya, ada juga pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh Good dalam bukunya Tantawi. Dinyatakan bahwa suatu bimbingan atau bimbingan merupakan suatu proses hubungan pribadi yang bersifat dinamis, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap, begitu juga perilaku seseorang. Bimbingan juga merupakan suatu bentuk bantuan yang sistematis sifatnya, tentunya selain mengajar kepada murid atau orang lain untuk bisa menolong, begitu juga menilai kemampuan dan kecenderungan mereka dengan menggunakan informasi itu secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga bimbingan dinyatakan sebagai perbuatan atau teknik yang dilakukan untuk menuntun murid terhadap suatu tujuan, yang tentunya diharapkan dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang membuat dirinya sadar akan kebutuhan dasar, mengenal kebutuhan itu, dan bagaimana mengambil langkah-langkah untuk memuaskan dirinya. Nah, dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan tadi berkaitan dengan bimbingan,
Pada prinsipnya bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan. Dan bantuan di sini dimaksudkan merupakan bantuan yang sifatnya psikologis, sehingga yang diharapkan tercapainya penyelesaian diri, perkembangan yang optimal, begitu juga kemandirian yang diharapkan dari tujuan bimbingan yang tentunya ingin dicapai. Nah, pada hakikatnya bimbingan merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik, dan bantuan yang dimaksud di sini merupakan bantuan yang sifatnya psikologis. Sehingga bila dirangkai dengan kalimat konsep bimbingan, dalam sebuah kalimat, konsep bimbingan sendiri merupakan usaha secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan menyampaikan arahan, panduan, dorongan, begitu juga pertimbangan agar yang diberi bantuan mampu mengelola, mewujudkan apa yang diharapkannya. Nah, untuk memudahkan mengingat pengertian bimbingan, Prayitno merumuskan pengertian bimbingan yang unsur-unsur pokoknya diawali oleh huruf-huruf yang ada dalam istilah bimbingan itu sendiri, yaitu B-nya bantuan, individu, dan itu dilakukan secara mandiri, di dalamnya berisi bahan interaksi, begitu juga nasihat, gagasan, alat, dan tentunya norma. Nah, kunci bimbingan itu sendiri dalam buku modul bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk membantu memberikan informasi sesuai dengan bantuan yang dibutuhkan oleh konseling atau murid sebagai objek bimbingan. Bimbingan juga dilakukan dengan cara menuntun atau mengarahkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga terciptanya tujuan yang telah ditetapkan. Bimbingan juga diberikan pada satu orang atau lebih, baik itu melalui tatap muka secara langsung ataupun tidak. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan konseling? Ya, secara etimologis, what is counseling? Ya, what is counseling? Counseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau juga memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, konseling diartikan sebagai kurang lebih sama dengan penyuluhan. Sehingga secara etimologis konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti sama dengan atau bersama, yang dirangkai dengan istilah menerima, begitu juga memahami. Sedangkan Jones 1951 menyatakan bahwa konseling merupakan kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh pribadi yang bersangkutan, sehingga ia dapat bantuan pribadi atau langsung dalam pemecahan masalah. Selzer dan Stone sendiri menyatakan bahwa konseling terdiri dari interaksi yang tentunya ini terjadi antara dua orang individu, yang mana masing-masing disebut konselor, begitu juga klien, dan terjadi dalam suasana yang sifatnya profesional. Sedangkan bagaimana pengertian konseling menurut para ahli? Division of Counseling Psychology menyatakan bahwa yang namanya konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu bagaimana mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya, dan tentunya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Begitu juga mampu meningkatkan kemampuan pribadinya, dan proses tersebut terjadi setiap saat. MC Daniel menyatakan bahwa yang dikatakan konseling merupakan suatu rangkaian pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri, begitu juga dengan lingkungannya. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, bagaimana kesamaan
yang dinyatakan oleh para ahli berkaitan dengan konseling itu sendiri, di mana konseling melibatkan dua orang yang tentunya saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi secara langsung atau tatap muka, mengemukakan dan memperhatikan dengan seksama bagaimana isi pembicaraan, gerakan-gerakan isyarat, pandangan mata, begitu juga gerakan-gerakan lainnya yang dimaksud untuk meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut. Begitu juga model interaksi dalam konseling itu terbatas pada dimensi yang sifatnya verbal, baik konselor maupun klien yang tentunya saling berbicara. Dan yang selanjutnya, interaksi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama, begitu juga terarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Selanjutnya bahwa tujuan dari hubungan konseling yaitu terjadinya perubahan pada tingkah laku klien sesuai yang diharapkan, tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Konseling merupakan proses yang dinamis di mana individu klien dibantu untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuan-kemampuannya, begitu juga mampu mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, konseling didasari atas penerimaan konselor secara wajar terhadap diri klien, yaitu atas dasar penghargaan terhadap harkat begitu juga martabat klien. Sehingga konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau yang disebut klien, sehingga bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya, apa itu konsep bimbingan dan konseling? Bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara, konseling atau face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau yang disebut juga konseling, sehingga yang diharapkan bagaimana masalah tersebut bisa diatasi atau dihadapi oleh konseling secara baik, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya, begitu juga sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal. Begitu juga mandiri serta dapat merencanakan masa depan lebih baik lagi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sedangkan menurut SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995 dinyatakan bahwa bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar bisa mandiri, begitu juga bisa berkembang secara optimal, baik itu bimbingan yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir, melalui berbagai jenis layanan, begitu juga kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan bimbingan dan konseling dalam konteks perkembangan anak dapat diartikan sebagai suatu upaya bagaimana bisa mengoptimalkan perkembangan anak. Khususnya ini karena untuk usia sekolah dasar, yaitu usia yang kurang lebih antara 6 sampai 13 tahun, melalui penyediaan perlakuan begitu juga lingkungan pendidikan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak serta pengembangan berbagai kemampuan begitu juga keterampilan hidup yang diperlukan oleh anak. Bimbingan dan konseling perkembangan khususnya di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yaitu upaya pemberian bantuan yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, minat, begitu juga isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan peserta didik dan merupakan bagian penting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Secara lebih spesifik, bimbingan perkembangan merupakan proses bantuan dari konselor atau guru kepada individu, begitu juga peserta didik atau konseli secara berkesinambungan dalam semua fase perkembangan agar yang diharapkan bagaimana konseli dapat mengaktualisasikan potensi dirinya baik itu secara intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual,
tentunya secara optimal sehingga menjadi seorang pribadi yang produktif, kontributif, atau bermakna dalam kehidupannya, baik secara personal maupun sosial. Nah, selanjutnya bagaimana sih karakteristik bimbingan konseling khususnya di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Pertama, bahwa bimbingan dan konseling untuk tingkat SD maupun MI menekankan guru kelas dalam kegiatan bimbingan tersebut. Dan tentunya bimbingan diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian fokus layanan bimbingan dan konseling merupakan pengembangan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik sesuai dengan tugas perkembangannya. Selain itu, bahwa layanan bimbingan konseling juga tidak dapat dipisahkan dari peran sentral orang tua. Karena orang tua merupakan orang yang pertama dan utama tentunya bagi perkembangan anak. Selanjutnya, bahwa rekayasa lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran dapat menstimulan peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Dan walaupun tanggung jawab layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan guru kelas, tetapi seluruh personel sekolah bertanggung jawab dalam memberikan layanan tentunya sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, bahwa bimbingan dan konseling tentunya dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam proses pembelajaran di kelas ya. Oke, saya kira berkaitan dengan bagaimana konsep bimbingan konseling di sekolah dasar dapat kita simpulkan bahwa yang namanya bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan suatu proses upaya bantuan yang diberikan oleh guru atau konselor kepada konseli atau peserta didik, sehingga yang diharapkan bagaimana bantuan tersebut mampu peserta didik itu mengembangkan dirinya, mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangannya secara optimal, mampu menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapinya, mampu melalui berbagai kesulitan, begitu juga mampu untuk merencanakan ya perkembangan karirnya seperti apa, masa depannya bagaimana, begitu juga mampu memahami dirinya, mengarahkan dirinya, begitu juga mampu mengembangkan dirinya ya. Saya kira dan kaitannya dengan bagaimana bimbingan dan konseling khususnya di sekolah dasar ini tentunya lebih bagaimana bahwa bimbingan dan konseling itu sendiri lebih diintegrasikan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran ya. Oke, saya kira untuk video kali ini berkaitan dengan bagaimana konsep bimbingan dan konseling khususnya untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Cukup sekian, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.